bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh Kemenak agar tidak terjadi pemalsuan data terhadap data-data yang dimasukkan oleh Bank BPS atau Kanwil atau kabupaten kota pada saat memasukkan data-data jamaah? Titik awal data untuk pendaftaran itu berasal dari bank. Ketika jemaah melakukan setoran awal, dia harus buka rekening, Ibu. Sebelum dia melakukan setoran awal, semua jemaah haji reguler itu harus membuka rekening di bank tersebut. Ketika membuka rekening, maka seluruh data pribadinya itu akan tersimpan di situ. Saat transaksi setoran awal, ketika transaksi setoran awal dikirim ke kami, pesannya di dalamnya termasuk CIF dari bank, Customer Information File-nya, nama, NIK-nya, kemudian tanggal lahirnya, termasuk pendidikan pekerjaan, itu dikirim dari bank. Jadi dan kami mengetahui selama ini bahwa data-data tersebut sudah diintegrasikan dengan Dukcapil, sehingga kami meyakini. Artinya Siskohat ini belum bisa memastikan apakah orang tersebut betul berdasarkan kepastiannya dia bisa berangkat tahun tersebut atau tidak. Artinya kan bisa saja ada pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, baik itu oleh oknum Kanwil atau oknum Bank BPS yang dilakukan terhadap sistem yang dilakukan oleh Siskohat tadi, gitu. Mungkin, Bu. Sangat memungkinkan. Saya tidak berani bilang sangat memungkinkan, tapi itu mungkin terjadi. Ya, artinya begini, Siskohat ini kan seharusnya sudah bisa mengintegrasikan itu semua. Karena kalau kita berbicara sistem integrasi komputerisasi terpadu, kita kan harus berbicara bagaimana ada waiting list sekitar 5,2 juta jamaah haji yang menunggu lama. Kemudian kita bicara Bank BPS yang memang dia sudah melakukan integrasi data kepada Siskohat. Kemudian tadi juga disampaikan ada yang bisa melakukan akses pendaftaran melalui Kanwil, kemudian melalui Kemenak Kabupaten Kota, gitu kan? Karena kita juga tahu ada beberapa daerah seperti Kemenak Kabupaten Kota yang dia mempunyai layanan terpadu, di mana dia bekerja sama dengan BPS tertentu di kantor Kemenak Kabupaten Kota, yang kemudian dia juga bisa mendaftarkan data-data jamaahnya melalui kabupaten kotanya tersebut, di Kemenaknya kabupaten kota tersebut. Dan kita tidak tahu juga apakah betul data yang dimasukkan oleh kabupaten kota tersebut berdasarkan Siskohat tersebut dia harus di tahun tersebut, atau bisa jadi mungkin seharusnya dia menunggu waiting list di tahun yang seharusnya dia tidak berangkat di tahun tersebut, gitu loh. Karena saya punya kasus ada jamaah yang dia seharusnya berangkat di tahun beberapa yang akan datang, dia baru daftar tahun kemarin. Saat dibuka Siskohatnya yang kemarin diserahkan kepada kita, ternyata Siskohatnya dia didaftarkan tahun 2013. Bagaimana ini bisa terjadi? Artinya Siskohat ini tidak bisa melakukan penyaringan, gitu loh. Apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap oknum dari yang memang melakukan upaya seperti ini? Ibu, kami pernah mengalami kondisi yang seperti itu, pemalsuan, Ibu, ya berarti ya? Ya. Pemalsuan. 2019 ada 2 orang jemaah dari Lumajang, Jawa Timur yang melakukan pemalsuan penggabungan mahram. Secara proses memang disampaikan ke kami bahwa secara proses bahwa di Kemenak Kabupaten Kota itu jika syarat formil sudah terlengkapi ya memang harus diproses, karena tidak pernah kemudian Kemenak punya kewenangan menyatakan sebuah dokumen asli atau palsu. Nah, kemudian dari
Tetapi ketika diketahui bahwa jemaah yang bersangkutan itu memalsukan dokumen, maka keberangkatannya pun dibatalkan. Padahal yang bersangkutan sudah di asrama haji. Itu Ibu tindakannya. Mohon maaf, dia tidak memalsukan. Ya. Dia ditawarkan. Dia ditawarkan untuk berangkat. Dan dia sudah berangkat, dia sudah kembali ke Indonesia. Dia sudah melakukan manasik dan dia sudah melakukan segala macam. Dan setiap tahun KBIH tersebut dia selalu mendapatkan jatah untuk bisa berangkat. Artinya ada kerjasama dengan oknum Kemenak. Karena makanya tadi saya tanya, siapa yang bisa mendapatkan akses untuk melakukan data, memasukkan data ke Siskohat? Ternyata yang bisa memasukkan data ke Siskohat adalah salah satunya adalah Kak Kanwil, Izin Ibu, Kanwil, kantor Kanwil, kantor Kemenak, kabupaten kota gitu kan, seperti itu. Kemudian embarkasi sektor gitu kan. Nah, artinya ada oknum yang melakukan itu. Nah, untuk itu pimpinan kalau diizinkan, maka saya ingin meminta kepada Siskohat yang ada hadir kali ini, kepada Saudara Saksi untuk bisa ditampilkan dari apa yang tadi diinginkan oleh pimpinan bisa tidak ditampilkan. Untuk di tahun 2024 kemarin ada berapa banyak para jamaah yang menjadi mahram, misalnya, yang kita buka berdasarkan itu, gitu kan? Apakah betul sesuai dengan tahun pemberangkatan, gitu kan? Saya sudah coba data-data itu ternyata tidak ditemukan. Nah kan lucu, kalau tidak ditemukan, padahal seharusnya mereka ini kan diberikan izin untuk mendampingi dan mereka itu kan tidak sesuai dengan tahun pemberangkatan gitu loh. Jadi gini Bu. Jadi datanya dibuat seolah-olah mereka di tahun yang harus berangkat gitu kan. Nomor porsinya dibuat-buat padahal sebelum tahunnya dibuat-buat gitu kan. Digabungkan. Coba gitu. Coba dibuka Pak. Data. Udah bisa dibuka, padahal kan? seharusnya jujur saja gitu loh. Tolong dibuka Pak. Mas tampilin saja penggabungan mahram 2024 Mas. Mas ada file Excel-nya enggak? Kita tampilkan seluruh penggabungan mahram. Iya. Seluruh penggabungan mahram. Izin Ibu, jadi kalau boleh menyampaikan, apa yang Ibu lihat di website itu adalah bagian dashboard kami. Data yang ada di situ itu kami sinkronisasi tergantung kebutuhan. Kalau operasional kami sinkronisasi, kalau nggak operasional kami tidak misalnya. Nah, ini adalah bagian atau dari upaya kami untuk mengurangi beban kerja server kami. Kalau kemudian umumnya teman-teman yang berasal di bidang IT itu memisahkan antara database transaksi dan database analytical. Jadi yang ditampilkan seperti tadi yang Pak Jajak tampilkan itu database analytical. Jadi pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih beragam. Nah, kami coba pakai dengan menggunakan analytical yang kami punya. Penggabungan mahram pada tahun ini ada sebanyak 13.796. Kami bisa menyampaikan siapa gabung dengan siapa dan sebagai apa. Dan penggabungan mahramnya tersebut tidak terbatas. Selama ini kami masyarakat melihat bahwa penggabungan gitu. Tetapi di dalamnya juga ada pendamping lansia karena dia dampingin siapa. Terus kemudian disabilitas dan pendampingnya, termasuk penggabungan tadi ada anak dengan orang tua dan suami dengan istri. 13.796 Ibu. Itu datanya bisa dilihatkan nggak Mas yang kemudian siapa gabung dengan siapa?
Jadi penggabungan mahramnya bisa terlihat hubungan antara keduanya itu sebagai apa. Kalau kemudian Bapak Ibu ingin melihat, kita bisa perlihatkan di datanya tersebut. Nanti setelah ini saya akan berikan bukti karena saya harus Siap, Ibu. melindungi saksi ya. Siap Ibu. Gitu loh. Saksi yang saksi Ibu maksud. saksi yang memang akan Iya. yang harus kita lindungi bahwa dia berangkat tetapi ternyata data di Siskohatnya itu berubah. Nah, maka untuk itu kita harus tindak kepada oknum tersebut. Baik Ibu. Di dalam Siskohatnya dirubah bahwa data yang dia buat itu di dalam Siskohat seolah-olah pendaftaran dia dibuat tahun 2013. Padahal dia daftar melalui Kemenak, melalui bank BPS-nya tahun 2024. 2024. Iya. Ya itu. Tetapi di Siskohatnya ditulis tahun 2013. Gitu loh. Baik Ibu. Kita bertanya dulu atau kita buka data? Bertanya dulu. Saya rasa saya cukup dulu pimpinan. Ya, Bu Seli sudah selesai.